Lepet di waktu malam bikin orang lebih pulas. Kalau kami mengucapkan salam, tolong dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Tak lupa sholawat senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah teman-teman yang tahu apa ini Isra Mi'raj? Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang biasa loh. Isra maknanya adalah perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yaitu tempat di langit ketujuh. Peristiwa Isra Mi'raj memang tidak terjadi di zaman kita, tetapi wajib kita imani. Dari perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad tersebut, perintah sholat 5 waktu diturunkan. Isra Mi'raj bukan tidak hanya mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha saja. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kebesaran pada kita semua. Kecepatan perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad SAW bisa dijelaskan dengan hukum fisika. Nah, sebagai umat muslim yang taat, kita wajib mengimani perjalanan tersebut. Ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari Isra Mi'raj. Pertama, keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya. Jika dibayangkan, mana mungkin jarak tempuh Mekah ke Yerusalem yang jika ditempuh dengan pesawat memerlukan waktu 2 jam, serta perjalanan luar angkasa tidak mungkin hanya dalam malam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya mampu melakukan itu. Subhanallah, seperti yang tercantum dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ada pelajaran yang dapat dipetik dari Isra Mi'raj. Rasulullah tidak hanya diajak berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Beliau membawa hadiah berupa kewajiban menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Mulainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk mendirikan sholat 50 waktu. Dengan didiah Nabi Muhammad untuk bernegosiasi dan meminta keterangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban sholat dikurangi menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Lah, kita disuruh sholat 5 waktu aja kadang-kadang masih malas. Betul? Apalagi sholat 50 waktu. Tuh, pasti kamu gak punya waktu TikTok kan? Sedih apa
Ora wajib mengimani perjalanan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj saat beliau kehilangan pamannya yang tercinta, Abu Thalib, dan istrinya Khadijah radhiyallahu anhu. Di tahun ketiga tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapat ujian saat berdakwah ke Taif. Alih-alih diterima pesannya, Rasulullah justru ditolak dan dilempari dengan batu. Oh, sungguh terlalu. Alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut dicontoh. Beliau tidak menghukum orang-orang yang telah menyakitinya, tetapi justru mendoakannya. Oga koyo awak dhewe ketika koncone gak sengaja nyenggol ese dan dilalah kok putah, awak dhewe meledak-meledak. Yonda. Semoga dengan meneladani kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad di atas, kita bisa meningkatkan kualitas iman dan semakin meluruskan niat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Boten sak